فحمدا لرب خصنا بمحمد الذي أنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الشريف المبارك وفي هذه الليلة المباركة الشريفة. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah memilih kita orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis yang di sini banyak orang-orang saleh yang dihadiri oleh para habaib, dzurriyyah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepada kita hidayah. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka dilapangkan dadanya ini untuk menerima ajaran Islam. Kita dengan gembira hadir di tempat ini karena kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Di dalam satu riwayat disebutkan, Ahlul Hikmah mengatakan, man ahabballah idza ahabballahu 'abdan qarrabahu ila akhbabi. Apabila Allah menginginkan mencintai seorang hamba, maka didekatkan hamba itu kepada kekasih-kasihnya. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekasih-kekasihnya Allah. Siapa kekasih-kekasihnya Allah? Dia adalah para aulia Allah. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang kekasihnya Allah itu adalah anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para ulama yang semua terhimpun di majlis ini. Kita semua didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka. Berarti Allah sedang mencintai kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu riwayat di dalam sebuah kitab salaf. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang di pagi hari dia bangun, kemudian dia mandi, dia berpakaian layaknya orang pergi ke masjid. Hari pada saat itu dalam keadaan bekas hujan, terlalu banyak kotoran, masih basah bumi ini. Kemudian dia jalan. Ketika dia jalan menuju masjid, baru keluar dari rumahnya, dia terjatuh. Nah, jatuh badannya, pakaiannya kotor. Dia pulang kembali ke rumah. Dia mandi lagi, dia ganti pakaiannya. Dia berangkat lagi ke masjid. Begitu dia jalan lagi, dia jatuh lagi. Kotor lagi bajunya yang dia pakai. Dia pun kembali ke rumahnya. Kemudian dia bersihkan badannya, diganti bajunya, kemudian dia berangkat lagi ke masjid. Namun kali ini dia ketemu dengan seseorang yang sedang membawa lampu untuk menerangi jalan dia. Dia membawa, "Mari bersama saya," kata orang ini. Dibawalah pemuda ini ke masjid, diantar dengan seorang yang tadi membawa lampu itu. Sampai di masjid, kemudian pemuda tadi mengajak orang tadi, "Mari Bapak ikut sama-sama kita ke masjid." Orang ini tidak mau. "Tidak, saya tidak ke masjid." "Kemana Bapak?" "Saya tidak ke masjid." Pokoknya dibujuk rayu, dia tidak mau ke masjid. Dia cuma ngantarkan saja. Akhirnya, "Kenapa Bapak ini kok cuma ngantar saja?" "Ini sebetulnya aku ini adalah setan. Setan. Aku yang menjatuhkan kamu tadi. Ketika kamu keluar dari rumahmu, kamu terjatuh, kemudian kamu pulang lagi, kau mandi lagi, ganti baju lagi. Pada saat itu dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kau keluar lagi, aku jatuhkan lagi kamu yang kedua kali. Kemudian pada saat itu Allah mengampuni dosa-dosa keluargamu semua."
Maka aku takut kalau kamu jatuh lagi. Kalau kau jatuh lagi, bisa-bisa orang kampung ini semuanya diampuni dosanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah setan itu selalu menggoda kepada kita, dan rahmat Allah selalu datang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita hikmah yang kita ambil pada hari ini. Marilah kita sama-sama berupaya untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat pagi hari yang lebih-lebih pada waktu subuh yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qawmal layla kullah. Siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Mudah-mudahan kita semua diringankan langkah kaki kita ini untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat subuh. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam perlindungan Allah hatta yumsi, sampai datangnya waktu malam. Jadi jangan takut kita dengan gangguan corona apalagi. Maka kalau kita pergi ke masjid, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah, perlindungan dari segala macam bahaya. Kalau seandainya kita wafat pada hari itu karena sesuatu, maka kita berada di dalam perlindungan Allah, maka kita dilindungi oleh Allah, tidak sampai dimasukkan di dalam neraka. Karena kita berada di dalam perlindungan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada Imam Haddad yang kita bacakan tadi, ratibnya, dan kita bacakan juga apa itu kitabnya Nasruddin wal Wasaya al-Imaniyah, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan daripada Imam Al-Habib Muhammad Al-Habib Ali bin Abdul Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkah daripada anak cucu turunan Rasulullah SAW, menjadikan kita sebagai para pecinta, sebagai muhibbinnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan para muhibbin dan semua yang hadir. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang hilaf di dalam lisan kita ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.